Sahabat, itulah indah Al-Quran. Menjelaskan tubuhmu. Itulah Iqra kitabaka kafa binafsika. Kalau tidak begitu, Quran yang kau baca, Quran. Tapi kau barusan bisa membaca begitu, maka kau akan menyaksikan Allah. Maka kata Abah, Quran dilihat oleh orang bodoh hanya dunia. Kau gunakan tafsirmu. Maka tafsir Jalalain, tafsir ini, Mulkiyah, hanya melihat makhluk. Tafsir Malakutiyah, Munir, hanya setelah kau melihat Quran dengan penglihatan matamu, yang kau lihat makhluk. Quran kau lihat dengan hatimu, misalnya Munir, maka yang kau lihat adalah ilmu. Tuh. Isi Quran itu ilmu saja isinya. Tapi Quran kau lihat dengan ruhmu, maka sekarang yang kau temukan hanya cinta. Cinta. Isinya hanya cinta. Nggak ada kata Quran satupun yang kecuali bukan menceritakan cinta. Tapi pada saat kau lihat Quran dengan penglihatan dia, kemanapun kau hadapkan, hanya melihat dia. Kalau sudah begitu, tai kotok asa coklat. Kalau cinta sudah melekat pada Allah, tai kotok pun terasa coklat. Penderitaan yang paling berat sekalipun indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat pengajian rutin Selasa, malam Sabtu, malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat Abah Syaitu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, ya, di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan juga sahabat-sahabat Australia, Taiwan, ya, Jeddah, Riyadh, Taif, ya, dan sahabat-sahabat yang ada di Inggris juga dan Turki dan beberapa tempat yang lain. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa adalah tentu saja bersyukur pada Allah. Karena pada dasarnya adalah itulah yang harus kita selalu jaga, adalah bersyukur kepada Allah secara bil lisan, ya, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, dan syukur al jawari. Syukur secara ucapan dan syukur adalah secara itikad pada hati, dan yang paling utama adalah syukur adalah bagaimana adalah diperbuat dengan tubuh ini, sahabat. Karena itulah syukur yang sesungguhnya. Demikian pula adalah tobat pada Allah, ya, baik secara taibin, baik secara adalah inabah, ya sahabat. Tobat dari kata taba ya tubuh taubatan adalah kembali kepada Allah secara sempurna. Pada malam hari ini Abah akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Adalah pada dasarnya seluruh persoalan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan ini adalah pada dasarnya adalah karena masih piroknya kita dengan Allah. Pada dasarnya masih adanya kegelapan, masih adanya kelupaan. Maka pada dasarnya di alam dunia ini bukan harus miskin, bukan harus susah, bukan berarti tidak boleh makan buah khuldi,
daripada dasarnya adalah kita tidak boleh lupa. Lupa, itulah inti lupa. Maka itulah Allah ingatkan kita adalah wala zikrullah akbar. Dan ingat pada Allah itu akbar. Ya. Makanya berpindah mengingat Allah dari la ilaha illallah kepada la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Akbarlah Allah pada saat la ilaha illa ana. Maka secara syariat kita mengingat Allah dengan mengucapkan. Lisan kita mengatakan bahwa tiada yang lain selain Tuhan, tiada lain selain, tiada ilah, semuanya hanya Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang bergerak, yang diam kecuali Allah. Disitulah penyebab manusia tidak merindukan Allah adalah, penyebab manusia tidak mencintai Allah adalah karena manusia tidak merasakan kebaikan Allah. Justru manusia lebih melihat adalah kebaikan-kebaikan makhluk, tapi Allah tidak pernah dilihatnya. Maka neraka, sahabat, adalah segala kesulitan yang dihadapi dalam hidup adalah disebabkan karena lupa pada Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah terusir dari sorga, terusir daripada adalah karena lupa pada Allah. Bahasa terusir itu lupa. Jadi bahasa terusir dari sorga itu adalah lupa. Jadi bahasa terusir itu adalah mabuk. Bahasa terusir itu mati. Bahasa terusir itu adalah tidak sadar dari semua. Ya, maka itulah perjalanan kita di alam dunia ini adalah untuk kembali kepada Allah itu kembali sadar. Nah, dan yang pertama yang harus kita sadari adalah tadi, ya. Maka Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana kita merasakan kedekatan dengan Allah. Dan Allah mengatakan adalah bukan qarib tapi qarib, maha dekat, sahabat. Tetapi bagaimana kedekatan dengan Allah? Jauh tak berjarak, dekat tak dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Disinilah yang manusia itu adalah, maka pada saat dia itu adalah lupa, maka Allah ingatkan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Apa lupa? Lupa pada syariat adalah lupa bahwa sesungguhnya seluruh gerak pada tubuh ini adalah gerak dan diam Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka zikir pada tubuh ini adalah kita harus liko dengan Allah adalah secara dohir pada tubuh kita ini. Dengan menyaksikan segala apa yang datang pada tubuh ini, maka marilah kita saksikan Allah, nur af'al Allah pada tubuh ini. Nur dalang pada wayang-wayang ini, sahabat. Maka selama manusia itu tidak kenal, maka kepada Allah, dia tidak akan pernah merasakan cinta pada Allah. Ya, dan karena cinta itu adalah setelah kita menyadari. Dan kenapa sekarang ini banyak manusia tidak merindukan Allah. Bahkan dia takut pada Allah dari semua. Karena memang awalnya karena manusia salah bercerita tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak mengerti siapa Tuhannya. Pada Tuhannya mengatakan adalah betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Tetapi pahami adalah bagaimana adalah hulul, bagaimana ittihad, bagaimana adalah wahdatul wujud, bagaimana wahdatul syuhud. Itu kita harus ngerti ilmunya. Kenapa gerak tubuh ini disebut dengan mujassimah, adalah itikad, itu ada orang pada mujassimah, ada itikad pada jabariyah, ada itikad yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi pada dasarnya masih mereka adalah ahli pirok semua. Karena tidak pernah dia berjamaah, jam'u dengan Allah dari semua. Manusia terjebak pada ruang dan waktu, sahabat. Mulianya satu ruang, satu waktu, bukan karena ruang dan waktu itu, tetapi adalah karena jam'unya bersama Allah. Maka kita pahami, sesungguhnya adalah sepertiga malam terakhir bisa kita rasakan di waktu duhur, di waktu kapanpun, tadi semua. Sepertiga malam terakhir adalah isyarah kepada orang pada makom sifat, pada makom Muhammad, tadi semua. Di sepertiga adalah pada fuadnya, tetapi belum sampai kepada syir, kepada rasa.
Nah, itulah maka kenapa manusia tidak mencintai Allah, karena dia tidak merasakan kebaikan Allah pada dirinya. Tidak merasakan adalah bagaimana. Dan manusia tidak cinta pada Allah karena tidak merasakan kebaikan Allah. Bahkan akhirnya Allah dipitnah, yang menyiksa dalam neraka, menyiksa dalam kubur, karena kebodohan tadi semua. Ya, karena kebodohanlah kamu menganggap hal demikian. Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Rasulullah. Kamu tidak mengerti apa yang difirmankan Allah. Maka marilah kita raih sorga hari ini. Marilah kita sampai pada puncak kesadaran tadi semua. Adalah puncak kesadaran adalah berarti adalah puncak adalah terang benderang sampainya pada Jabal Nur. Jabal itu adalah puncak. Adapun adalah nur adalah cahaya. Berarti puncak pada cahaya tadi semua. Adapun puncak pada cahaya adalah sudah sampai kepada arupa datu. Ya, artinya adalah alam tidak berbentuk. Alam masih tidak berwujud. Karena Abah sudah jelaskan secara fisika, pada dasarnya seluruh isi alam ini, walaupun dia wujud materi, sebenarnya energi. Walaupun wujud energi, sebenarnya adalah cahaya. Maka disitulah manusia. Hanya manusia-manusia cahaya yang akan memahami itu, merasakan itu, membuktikan itu. Karena pada dasarnya, pada saat sudah ada cahaya, hilanglah kegelapan. Pada saat ada cahaya, hilanglah lupa dari semua. Adapun lupa itulah wujud daripada kegelapan. Itulah kisah Adam terusir dari semua. Dari sorga, dan sementara Idris adalah pada saat sampai pada puncak kesadaran, sampailah pada sorga dari semua. Nah, kalau sudah pada sorga, kata Nabi, kalau sudah sampai nanti di sorga, tidak ada lagi halal haram. Di sorga itu adalah khomarnya halal dari semua. Seluruh makhluk ini halal dari semua ya. Kalau sudah di sorga. Bahkan disusul oleh Nabi dalam sebuah hadis yang mengumpamakan penghujung manusia itu adalah bahrul hayat. Bahrul itu laut, adalah hayat adalah hidup. Sampainya kepada sang pemilik hidup tadi semua. Maka sudah sampailah hilang di sana itu. Maka kata Nabi, bangkainya pun halal dari segalanya. Maka Abah mengajak mari meraih sorga dari sekarang. Karena pada saat kalian kembali nanti ke alam ini adalah, maka kalian akan merasakan itu, membuktikan itu, betapa nikmatnya, tidak lagi kegelapan tadi semua, tiada lagi digonjang-ganjing adalah kobat dan basat antara apa namanya sempit dan lapang, tidak lagi digonjang-ganjing hidup dan mati. Maka tiada lagi adalah susah dan senang, tiada lagi siang dan malam dari semua. Karena matahari tidak pernah tidak ada. Demikian pula Allah tidak pernah tidak ada. Jadi penyebab manusia tidak mencintai Allah, tidak merindukan Allah, ya tadi karena manusia tidak merasakan betapa nyatanya Allah hakul mubin. Nur Allah nyata pada tubuhnya dilakukan dalam wujud syariat. Syariat, geraknya tubuh dalam melakukan apapun pada dasarnya adalah sholat. Itulah sholat. Maka sholat dibagilah dengan antara sholat, syariat, dari semua. Tapi yang sebenar-benarnya sholat itu ingat pada Allah. Maka akimis sholat lidzikri. Sadar, terang, tadi semua. Tidak mabuk, tadi semua. Dan Allah melarang kepada orang-orang yang masih mabuk adalah untuk melaksanakan sholat, tadi semua. Dan manusia hari ini tidak sadar dia melaksanakan sholat tapi tidak sholat. Melaksanakan saum tapi tidak pernah imsak. Maka tadi saum yang sebenarnya saum adalah imsak. Imsak dari apa? Merasa wujud, merasa ego, pengakuan pada diri. Tidak pernah menyembelih Ismail. Tidak pernah menyembelih dirinya dari semua. Ya, tidak pernah mengembalikan dirinya pada Allah. Tidak pernah ridho pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Kalau kamu sudah pada titik surga itu sahabat, maka semuanya adalah menjadikan cahaya. Semuanya kebahagiaan, semuanya indah. Semuanya adalah baik. Semuanya adalah karena kamu sudah ridho pada Allah dari semua. Pada sifat, segala sifat Allah. Maka oleh karena itu pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat Abah semua. Dan Abah ingin selalu mengajak bahagia. Karena bahagia itu Allah. Surga itu Allah. Dan Allah itu adalah nur. Dan hakikatnya cahaya.
Maka tidak bersama Allah itulah lupa, kegelapan. Maka sampai baginda Nabi adalah menyampaikan tentang manusia yang lupa pada Allah dengan nafasnya itu. Man akhraja nafasin adalah siapa yang keluar man akhraja nafasin adalah abidikrillah tadi. Maka tidak ingat pada Allah pahual mayit, dia adalah bangke. Maka Nabi mengatakan manusia itu bangke. Artinya kalau bayangkan hari ini yang sholat itu bangke tadi semua. Cirinya sholat bangke adalah sholat yang berjalan tapi tidur tadi semua, itu bangke. Maka bangke itu dianggap mayat. Bahkan kata Nabi mislul hayawan, adalah bangke binatang. Dunal bakoroh, tapi terlalu mulia bangke sapi itu. Tapi adalah pahia kal hinjir, adalah bangke babi tadi semua ya. Maka disitulah sesungguhnya sahabat semua adalah ya, Abah ingin mengajak pada kalian sorga hari ini, saat ini, sekarang. Apa itu? Kembalilah kepada dia. Sorga yang mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatar. Semua ya. Yang tidak bisa kamu bayangkan dengan pikiran, yang tidak bisa kamu bayangkan dengan penglihatan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tadi semua, itulah Allah, sahabat. Maka, dan dia begitu dekat dengan kita. Maka malam hari ini marilah kita sadari tentang kehadiran kita di alam dunia ini ya. Adalah sesungguhnya adalah sekali lagi bukan pada tujuan kita, tetapi pada tujuan Allah. Pada saat dalang itu membuat ada sekelompok wayang dengan berbagai sifat. Sebetulnya ingin diperlihatkan bukan sifat wayang, bukan wujud wayang, tetapi yang ingin diperlihatkan oleh dalang adalah wujud dirinya, zat dirinya, dari semua ada sifat dirinya, dari semua pada wayang itu. Ya, baik dia sifat lucunya, sifat gagahnya, sifat pinternya, sifat tampannya, sifat segala sifat. Dan disitulah sahabat, pahamilah tadi semua. Kalau kalian sudah mengerti bahwa betapa besarnya sayang Allah padamu, demi Allah kamu tidak akan ngomong neraka karena tidak pantas. Kamu tidak akan menuduh Allah akan menyiksamu karena dia tidak akan pernah menyiksamu. Kalau kamu sudah kenal dia yang sebenarnya dia, maka marilah kita dari hari ini, dari sekarang, dari semua saat ini, kembalilah kepada dia. Karena kau akan merasakan keindahannya, kebesarannya, keagungannya. Nah, tetapi manusia hari ini adalah sedang lupa kebanyakan. Bahkan Allah menyindirnya dalam keadaan tidur. Dan baginda Nabi menyampaikan, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Jadi pada dasarnya hari ini kamu sholat, itu sholat yang dilakukan sedang tidur. Kalaupun bahkan kamu menyebutkan nama Allah pun tidur. Nah, disinilah manusia ingat dengan lupa tadi semua. Pada saat ingat pun kau lupa tadi semua. Ya, inilah sesungguhnya an-nasu niyamun. Wa idza matu intabahu, tapi ketika kamu bangun dari tidur. Nah, disinilah kita harus mengerti bagaimana kedekatan. Itulah penyebab kamu tidak mencintainya. Karena kamu tidak sadar wujudnya. Kalau kamu ngerti, Abah suka mengumpamakan adalah asbak kayu dengan kayu. Ingat. Ya. Inilah kenapa kata Abah juga. Bahwa sesungguhnya segala apa di dunia ini, kullu syai'in babun ilallah, maka kau akan menyaksikan Allah walillahil masyriq wal maghrib, maka hanya yang nampak hanya dia. Hanya Allah lah yang ada. Nah, pada saat yang nampak sudah Allah, dan Allah itu adalah ahad, maka kebahagiaanmu hanya tersumber kepada yang satu itu. Nah, maka kenapa manusia tidak menemukan kebahagiaan? Karena dia mencintai makhluk yang fana. Tapi tidak mampu menyaksikan Allah pada segala yang fana. Karena sebenar-benarnya yang fana inilah yang baqa. Sebenar-benarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenar-benarnya yang dohir inilah yang batin. Disitulah manusia tidak menyadari bagaimana Allah dohir pada dirinya. Maka disitulah sahabat ya yang Abah cintai karena Abah ingin semuanya merasakan kebahagiaan hari ini, bukan nanti. Saat ini. Kalau tidak, kalian akan digonjang-ganjing surga dan neraka. Pagi surga, sore neraka. Hari ini surga, besok neraka. Hari ini adalah terang, besok gelap. Hari ini untung, besok rugi. Hari ini bahagia, besok menangis. Hari ini sadar, besok mabuk. Dari semua. Nah, itulah maka kita harus pahami secara tauhid wahada yuwahidu tauhidan, secara syuhudul kasroh bil wahdah.
menyaksikan yang banyak pada yang satu. Suhudul wahdah fil kasrah, menyaksikan yang satu pada yang banyak. Kata Abah, sudah segalanya. Dialah hakul mubin, dialah yang hak, yang nyata, mubin, yang jelas. Tiada yang nyata dan jelas kecuali dia. Nah, inilah karena manusia akhirnya tidak bahagia, menderita. Akhirnya timbullah masalah-masalah baru, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Segala masalah yang akan muncul padamu akan menjadi ilah pada dirimu. Karena engkau tidak mampu melihat Allah pada segala perkara. Abah sering sampaikan bahwa pada dasarnya, pada segala yang ada saat ini, maka itulah kamu harus menyaksikan dia yang ada dari semua. Dialah yang ada dari semua, bukan yang tidak ada. Sementara yang dilihat oleh manusia adalah yang tidak ada. Maka dia digonjang-ganjing dengan tagoyurnya yang tidak ada. Datang dan pergi. Tadi semua. Dan sifatnya yang kadang-kadang pagi masih jamalnya, sore udah jadi jalalnya. Kamu masih capek yang seperti itu. Dan kamu akan lelah dalam hidup ini, sahabat. Maka yang paling parah lagi akhirnya dikirnya dijadikan alat untuk lupa pada Allah. Dikir tapi lupa pada Allah. Salat tapi lupa pada Allah. Saum tapi dia tidak menyadari, tidak pernah imsak. Imsak, saum itu dari kata imsak. Imsak itu menahan. Apa yang kau tahan? Tadi yang kau tahan adalah keberadaan dirimu, pengakuan aku yang sebetulnya aku palsumu itu. Itulah yang membuat kamu lelah, aku palsumu. Dan kau lupa pada aku sejatimu dari semua. Maka saya dikatakan syariat mengajarkan bagaimana membenahi tubuh ini. Biar mengerti sebenar-benarnya tubuh ini. Kenapa tubuh ini bergerak? Kenapa tubuh ini hidup? Siapa yang menghidupkan? Nah, disitulah ada hubungan antara kita dengan dia. Dan dia sudah mengatakan, jailun, inni jailun. Aku yang menjadi. Sahabat, pahamilah di sini. Maka dia sebagai Ahad, ya tajalilah pada Ahmad. Ahmad tajalilah pada Muhammad. Maka nampaklah pada Nur Af'al Allah, pada Al-Mahdi. Karena kamulah Al-Mahdi itu sesungguhnya. Pada saat Nur Af'al Allah sudah terpancar pada tubuhmu. Maka engkau tubuh yang senantiasa diberikan Al-Hadi ila siratil mustaqim. Adalah selalu berada pada petunjuk dari semua. Dalam keadaan apapun. Khairihi wa syarihi. Dari semua sahabat. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami. Adapun tadi ya. Maka manusia dalam berjalan dari zaman ke zaman. Mulailah ada sekelompok yang disebut mujasimah. Sekelompok orang yang tadi semua ada. Yang menjisimkan Tuhan. Tadi semua yang mempersonifikasikan Tuhan tadi semua. Maka di sinilah kegagalannya. Kemudian masuklah kepada makom mutajilah yang selalu melihat bahwa seluruh gerak ada pada sisi wayang. Dia tidak menyadari bahwa tidak ada yang bergerak daripada wayang kecuali hanya dalanglah yang bergerak. Maka sebetulnya dalam kitab-kitab yang kalian kalau mondok Kifayatul Awam tadi semua, Dasukimul Barohin tadi semua, Al-Luma bahkan, atau barangkali Tijan Ad-Darori dari semua. Adalah bagaimana mengajarkan adalah sesungguhnya wahdaniyat fil af'al itu dari semua. Nah, pada saat kalian sudah wahdaniyat fil af'al, itu hanya akan terjadi kalau kamu sudah liqo fil jasad, sudah liqo dohir dengan Allah. Nah, bagaimana liqo secara dohir? Berarti kau sudah kembalikan sebenar-benarnya yang dohir, yang baru, inilah yang qadim dari semua. Ya. Kau melihat yang qadim dari yang baru dari semua. Maka disitulah man arofa nafsahu adalah bil fana. Kau menyaksikan, mengenali dirimu yang fana, maka kau akan mengenal dia. Wa man arofa robbahu bil baqo. Maka disitulah kau akan menyaksikan dia adalah baqo. Dan kalau kamu sudah mengembalikan yang fana ini kepada yang baqo, maka sebenar-benarnya dia sudah jadi abqo pada dirimu. Tadi wal akhiratu wa abqo. Maka yang akhir itulah abqo. Maka pahamilah sahabat dari semua. Ya, kehidupan hari ini kata Abah juga adalah dunia. Hari ini adalah dunia. Kalau kau pandang adalah segala yang baru. Pada saat kau sudah kembalikan yang baru ini pada yang qadim, maka dunia ini akhirat sebenarnya. Pada saat kau melihat semua gerak pada wayang itu adalah dalang, sebenarnya yang kau lihat adalah akhirat dari semua. Bukan lagi tidak tertipu pada tagoyurnya segala gerak wayang. Segala kebaikan dan keburukan wayang.
segala kepada halal dan haramnya sebuah benda, karena tidak ada yang haram pada dasarnya di sisi dia tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami. Silakan mau di level mana kamu berada, semakin rendah kamu berada, semakin neraka bagi dirimu. Artinya semakin ego mulah yang ada, dia tidak ada, karena dia adalah napi isbat tadi semua. Kau ada, dia tidak ada. Kau hidup, dia mati. Kau yang wujud, dia Adam. Pahami itu sahabat, ya. Maka kalau tidak demikian berarti kau tidak akan pernah, walaupun ngaji 1 jam, 1 khataman, maka bacaan Quran itu adalah baca koran tadi semua. Tapi kalau baca koranmu, kau menyadari yang membaca dan yang dibaca adalah kamu kenal, maka koran pun menjadi Quran tadi semua, ya. Pada saat seluruh gerak ibadahmu yang kau sebut dengan sholat, tapi kau tidak lupa dengan Allah, itulah olahraga. Di pada saat engkau bergerak dan kau diam, menyaksikan fi'il Allah, nur afal Allah pada tubuhmu, walaupun pada pingpong, itulah sholat. Apapun. Jadi intinya yang disebut sholat harus kamu pahami. Tersambungnya, sadarnya dari semua, hadirnya. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya Allah. Sementara hadirnya Allah adalah dengan tidak hadirnya kamu. Dia hadir kalau kamu tidak hadir. Dia ada kalau kamu Adam. Dia wujud kalau kamu adalah Adam. Tadi semua dialah yang bako yang ada. Maka hari ini bagi abah saya itu adalah sudah surga. Tadi semua. Sebenarnya kalau sudah sampai di level itu kamu, di makom Aryan itu, maka dunia ini milikmu. Kamulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tadi semua. Kaulah Muhammad, kaulah Rasulullah, kaulah sebagai warasatul anbiya. Kaulah adalah Al-Mahdi yang nyata, yang hidup, yang dohir. Tadi semua, ya. Jadi sekali lagi, Abah ingin mengajarkan kepada yang masih awam, yang masih dasar, tadi semua. Penyebab ketidakbahagiaan kalian, karena kalian masih menganggap jauh dengan Allah. Tadi semua. Bagi orang yang sudah menganggap jauh, nah itulah, jauh itu adalah apa yang disebut jauh. Maka kita dalam semua ilmu tauhid itu wajib tamsil. Wajib adalah kita membuat kita harus membuat istilahnya. Jadi kita harus mentakwil dari semua sahabat. Apapun yang berkaitan dengan Allah tanpa takwil, terjadilah mujassimah. Apapun yang berkaitan dengan Allah tanpa takwil, maka haramlah, maka kufurlah, maka murtadlah. Sesungguhnya yang harus kamu pahami. Maka marilah sahabat. Tapi kalau tidak berjalan menuju Allah, kamu pun neraka. Disinilah resiko yang harus kamu hadapi dari semua, ya. Untuk sampai pada kesadaran sempurna adalah sampai kepada Jabal Nur. Jabal adalah puncak kesadaran, Nur adalah cahaya. Kemudian juga sampai pada Bukit Tursin dari semua. Sampailah kamu pada bukit adalah puncak kesadaran, Tursin adalah Shin dari semua, ya. Semua atau sampailah kepada Jabal Rahmah. Jabal adalah merupakan kesadaran, rahmah adalah kasih sayang. Itulah di penghujung perjalanan kamu ada cinta. Tapi cinta itu ada di dadamu di sini. Maka Abah sedang jelaskan tentang alam nasrah. Kenapa Allah menggunakan istifham yang sifatnya takriri, adalah kalimat bertanya tetapi pernyataan menggunakan kata pertanyaan. Karena di situ Allah ingin menegaskan 1000 kali lebih jelas daripada menggunakan kalimat pernyataan tentang siapa dirimu dan siapa dirinya. Tadi semua, ya. Nah, disinilah sesungguhnya yang tadi dan akhirnya segalanya sahabat menjadikan sholat pada dirimu. Tadi semua. Dan disinilah kamu tidak akan pernah lagi ada neraka pada dirimu. Karena kamu sudah bebas dari Ya'juj wa Ma'juj. Kamu bebas dari Juj. Dari semua, ya. Dan hari ini manusia ada pada duhon. Karena hilangnya kesadaran. Tadi semua, ya. Kabut di pikirannya. Itulah duhon. Tadi semua. Jadi inilah menyelimuti pikiran. Itulah yang membuat dirimu adalah tergoncang-ganjing dengan samudra bahrul hayat ini semua. Karena dunia bahrul amik, kata Nabi. Sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Banyak manusia sedang tenggelam pada mahsyar hari ini. Yang berjalan pada semata kakinya. Karena dia mabuk dari semua. Ada yang berjalan sedengkulnya hari ini. Ada yang berjalan adalah pada pusarnya. Tapi ada sudah sampai pada kesadaran timbul tenggelam. Pada dasarnya hari ini. Karena dia
dia yang ada 90%, maka Allah tidak ada 90%. Pada saat kamu mati, dialah yang ada. Pada saat kamu kesadarannya hanya 2%, maka dia berarti dirimulah yang 98% itu. Maka pada saat yang ada adalah kegelapan adalah dirimu, maka engkau akan siap-siap menampung segala kesulitan. Itulah yang Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang melalaikan tentang kehadiran Allah tadi kepada ad-dzikra tadi semua, ad-dzikir, Allah lah ad-dzikir itu. Tapi sekarang banyak manusia baru menyebut-nyebut tapi belum zikir. Karena zikir itu adalah dzakara yadkur dzikron, itu ingat. Ingat pada apa? Ingat pada fiilnya, nur afalnya pada tubuhmu. Pada apa? Pada segala gerakmu, ke kantormu, jualanmu, ke sawahmu, jaga tokomu, jadi olahraga, jadi petinju, jadi apa? Bahkan jadi garong. Kalau kamu sadar itu adalah tiada daya kekuatanmu, tiada wayang yang bergerak, tiada rahwana yang bergerak, tiada buta yang bergerak, maka buta itu adalah dia akan masuk surganya dalang tadi semua ya. Karena dia menghadirkan dalang, sahabat. Nah itulah maka manusia hari ini lupa pada jasadnya, lupa pada asmanya, lupa pada fiilnya, lupa pada asmanya, lupa pada sifatnya. Akhirnya di penghujungnya hilanglah, tidak ada zatnya. Nah disinilah sesungguhnya hari ini manusia adalah bergerak pada ritual yang hilang dari Allah. Dari la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sah ibadah kamu kecuali kau kenalilah dalangmu itu. Nah inilah yang menjadikan manusia kenapa tidak cinta Allah, karena kau tidak kenal dengan dalang. Kenapa manusia tidak merindukan Allah? Karena manusia tidak kenal, tidak merindukan dalang. Coba kalau kamu sudah kenal dalang, bahwa kamu hidup pada hidupnya dalang. Kamu wujud pada, Abah umpamakan, kata Abah, antara kayu dan asbak kayu. Kayu dan asbak kayu adalah al-abid wal ma'bud wahid. Maka tugas si kayu itu adalah harus menyadari. Bagaimana tingkat kesadaran si asbak kayu ini adalah, kalau seandainya dia tidak taholli. Taholli adalah mencabut pengakuan dirinya, ego dirinya, bahwa yang wujud dirinya, yang hidup dirinya. Maka disitulah kayu ini mulai mabok. Maka disitulah kayu ini mulai lupa. Kayu ini mulai tidur tadi semua. Itulah kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Sesungguhnya asbak kayu itu tidur. Wa idamatu, ketika dia hancur barulah sadar sebenarnya dirinya tidak ada, yang ada hanya kayu. Dia wujud pada wujudnya kayu. Dia hidup pada hidupnya kayu. Dia adalah baru, tetapi barunya dia adalah kalau dia sadar mematikan dirinya, kodimlah dia bersama kayu. Yang kodim itu, itulah yang disebut abqa. Wal akhiratu wa abqa. Maka manusia hari ini, sahabat, pada dasarnya kata Abah juga adalah, hari ini ya, Abah menyaksikan surga dan neraka, barja, sirat adalah sedang dialami oleh manusia. Dan sebenarnya nyata, tidak ada lagi. Allah itu ilmiah. Itulah kenapa Allah alima ya'lamu. Allah itu dari wallahu alimun. Allah itulah maha mengetahui. Karena Allah itu adalah ilmiah. Tapi tingkat pengetahuan Allah itu dimulai daripada alima, tahu. Semua manusia tahu. Manusia diajarkan tahu. Oleh siapa? Oleh Jibril, Jabaroil, dari penglihatannya. Dihadirkan, disadarkan kepada apa yang dilihatnya. Itulah sesungguhnya dibawa kepada tahu. Tapi tahu kita itu adalah alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Sampailah kamu betul-betul tahu akan berubah menjadi ingat, ingat akan menjadi cinta, cinta akan menjadi rasa. Nah, itulah kalau kamu sudah maklum. Maka pada saat kamu sudah maklum, sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Maka kamu akan merindukan, asbak kayu ini akan merindukan kayu. Tuhannya. Inna rabbaka ahata binnas, kata kayu. Tuhankulah yang meliputi diriku. Aku tidak wujud kalau bukan wujudnya si kayu. Aku tidak hidup kalau hidupnya si kayu. Ini perumpamaan, sahabat. Sebetulnya juga sama dengan gula dan manis. Pada dasarnya pada saat gula itu sudah mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Adalah ucapan para merupakan tasawuf tetapi benar menurut Al-Quran, sejalan dengan Al-Quran. Walaupun itu bahasa itu adalah bukan hadis tetapi adalah membawa spirit Al-Quran tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kesadaran si asbak kayu ini adalah sama saja. Anggap saja asbak kayu itu tubuhmu tadi semua. Yang selalu merasa ada, merasa gagah,
merasa hidup, merasa bisa. Inilah sesungguhnya awal dari gerbang daripada kematianmu pada dasarnya. Maka disinilah sahabat kita yang Buddha, Hindu lebih mengerti dari kalian. Lihat Candi Borobudur, dari Kamadhatu pindah pada Rupa Dhatu. Tadi semua dari Rupa Dhatu pindah kepada Arupa Dhatu, adalah alam tanpa bentuk. Tadi semua ya. Seolah-olah sahabat pada saat dalang itu ingin mengenali dirinya. Pada saat dalang itu ingin menyaksikan dirinya. Si dalang berkata, "Anna kanzan mafi." Aku ini tersembunyi, kata dalang. "Ahbabtu an urofa." Tapi aku ini ingin dikenali. Maka dia tajalilah dia kepada wayang yang dia buatnya. Pada saat dia ingin kelihatan sifat ajidnya, jabarnya, jadilah dia Bima. Begitu. Bima itu dalang. Tadi semua. Dalang adalah yang ingin memperlihatkan bahwa dia itu gagah. Gitu kan tadi semua. Arjuna yang jago panah juga dalang. Pada saat dia ingin dilihat dirinya pada sisi lain, adalah bahwa dia adalah merupakan seorang yang tampan, yang memiliki kemampuan untuk sakti dalam panah. Tapi tergantung si Arjuna itu, mampukah dia menyaksikan dalang pada dirinya? Mampukah si Bima itu menyaksikan kegagahan dalang pada dirinya? Demikian pula adalah pada saat dalang tajali, karena dalang itu sempurna dengan semua sifatnya, maka dia tajalilah menjadi Cepot, Dawala, dari semua, jadi Bagong, jadi Petruk. Sebenarnya juga dalang. Yang lucu itu dalang. Yang hidupnya pada Cepot adalah hidupnya dalang. Sama dengan yang hidupnya pada Arjuna, pada Bima, pada Rahwana, pada Buta, semuanya. Sama hidupnya yang ada pada malaikat, pada Allah, pada jin, pada iblis, pada dedemit. Semuanya dia satu itu. Coba sahabat, Abah yang Abah cintai, karena jangan sampai terlambat. Dan dia sudah menginstruksikan dalang itu. Ittaqullah. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang dipanggil itu yang telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah takhalli. Hei wayang-wayang sudah mencabut keberadaan dirinya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Yang sudah menjadikan aku adalah wujud dengan maujudnya sang wayang itu. Pada apa? Pada diamnya, pada geraknya, pada hidupnya, semua. Maka tadi sahabat, Sya'atu'ilah luar biasa dengan hikamnya. Adharo wis ngadohirkeun adalah wujuda kulla syai'in. Sudah mendohirkan kayu, wujudnya segala sesuatu menjadi asbak kayu, menjadi kucing, menjadi domba, menjadi manusia, menjadi gunung, menjadi laut. Karena dia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala, dia yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Nah, disinilah maka akhirnya yang nampak sebenarnya di muka bumi yang kalian lihat itu sebenarnya goib, dia tidak ada. Dan sebenarnya Allah, keberadaan Allah itu, adanya Allah itu justru pada ketiadaannya. Tadi semua. Dan sebaliknya keberadaannya adalah wayang, senyata-nyatanya dohirnya. Justru semakin nampak makhluk itu, makin hilanglah dia sebenarnya. Maka yang goib makhluk, yang wujud, yang goib wayang, yang dohir dalang. Maka dikatakan sya'atu'il adharu wis ngadohirkan wujuda kulla syai'in. Allah kayu sudah wujud menjadi asbak kayu, li'annahu, karena satu kayu adalah al-batin. Batin pada asbak kayu ini. Allah itu. Maka tadi pada saat manis tajali pada gula, maka manis itu batin pada gula, sahabat. Jadi manis itu batin pada gula, ingat itu. Maka dia berkata, al-insanu syiri wa ana syirahu. Aku rahasia, aku adalah rahasia si gula, kata si manis. Dan manis, wahai manis, kamu adalah rahasia aku. Dan jangan lupa, Allah pun tadi sang wujud tidak ada pada saat tiada kamu. Allah pun yang basar tidak ada kecuali pada penglihatanmu itu. Maka disinilah sesungguhnya bagaimana harus dipahami Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun. 3 karena dia adalah mati dari semuanya. Tidak bersatu antara Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka mari kita nggak usah takut murtad. Ya, tadi semua. Abah yang jamin tadi semua. Ya,
Karena kalau tidak begitu, kalian tidak pernah merasakan sebagaimana si kayu berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza salaka, ketika wahai bertanya kepadamu Muhammad. Mana Muhammad? Inilah wujudnya si kayu itu. Atau dalam bahasa fisika Muhammad itu adalah fermion yang membatasi. Adapun yang dibatasi adalah foton, cahaya. Allahu nur, cahaya dibatasi fermion supaya ada identitas. Ini disebut asbah, itu disebut kursi, itu disebut meja. Padahal sama-sama kayu. Sebut pelapon, itulah Muhammad. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah, segala apapun, inilah rupanya seperti ini. Adamlah ini. Tapi bentuknya asbak inilah Muhammad. Dan Tuhannya adalah si kayu itu sendiri. Sama, sahabat. Ya. Maka bagaimana menyambungkan asbak kayu, sholat asbak kayu ini? Pada saat dia tidak mengenal Tuhan, asbak kayu itu akan teriak-teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masih mencari Tuhan. Karena tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak tahu di mana Allah itu. Apa Allah itu? Bagaimana Allah itu hubungan dengan dirinya? Maka dijawablah oleh si kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dari ketika wahai Muhammad, ketika ada bertanya kepadamu, katakan kepada si asbak kayu, sebenar-benarnya aku adalah qarib. Nah, disinilah harus dipahami tauhidnya. Bagaimana dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nanti maka akan disambungkan dengan rasa dari semua sahabat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tugas si asbak kayu itu adalah bukan meminta. Karena pada dasarnya adalah bagaimana meminta. Inna rabbaka atau binnas. Sebenarnya Tuhanmu yang meliputi dirimu. Wujud kamu itu wujud aku. Maka itulah perintah dalam Quran itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ibadah. Ibadah itu bukan menyembah. Ibadah ya'budu ibadatan. Adalah bagaimana menghadirkan. Maka tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi semua. Tadi. Maka itulah yang harus dihadirkan. Hilangkan dirimu. Lepaskan dirimu. Tekuk lidah. Katakanlah si asbak kayu itu kamu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Adamkan dirimu. Bangunlah dari tidurmu. Bangunlah dari kematianmu. Bagaimana cara bangun dari kematianmu? Kan tadi kata Abah juga. Harus dipahami tentang hakikat Allah dan kamu. Pada saat kamu yang wujud, dia tidak ada masalahnya. Nah, disitulah baginda Nabi mengajak kepada kita dari Allah. Dan Allah menyuruh kepada kita kembali. Hei asbak kayu yang sudah lupa kepada jati dirinya. Panakkan, karamkan, bakar, hancurkan, pecahkan keberadaan wujudmu itu. Begitu. Supaya aku ada. Makanya. Maka dikatakan adalah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah inilah. Asbak kayu dan kayu ini qarib. Maka yang disebutkan dengan makom muraqabah. Makom yang dekat. Dia menyaksikan sifat pada asbak kayu, tapi menyaksikan zat pada kayu. Qarib. Tapi orang yang sudah mempanakkan dirinya, wujud dirinya, maka berpindahlah dari makom muraqabah pada makom musyahadah. Kayu menyaksikan dirinya pada wujud asbak kayu. Tuh. Ingin melihat af'alnya, ingin melihat sifatnya, ingin melihat asma'nya, ingin melihat zatnya. Nyatalah dia. Maka disitulah kau akan merasakan surga. Maka tidak lagi kamu ingin, tapi kata kamu, jadilah. Jadilah. Kun. Tadi semua. Fayakun. Nafasmu. Kun. Keluarkan nafasmu. Fayakun. Tadi semua. Ya. Maka itulah. Kata Abah, di alam dunia ini, kalau kamu tidak mengerti begitu, kamu masih berada pada Ya'juj wa Ma'juj. Alam dualitas. Alam juj dan juj. Tapi lupa pada kul. Tadi semua. Ya, maka kamu akan digonjang-ganjing dunia mudah dan susah, dunia hidup dan mati, dunia neraka dan surga, dunia itulah. Coba nanti kamu akan begitu sudah mengenal dirimu dengan dirinya,
Maka itulah dikatakan man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa si asbak kayu itu sudah kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya itu si kayu yang meliputi dirinya. Yang Allah berkata 4 ayat dalam Al-Quran, inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah wahai asbak kayu, si kayulah Tuhanmu itu. Yang wujud, kau maujud karena wujudnya, kau hidup karena hidupnya. Kau diam karena diamnya, kau bergerak karena geraknya. Ujibu da'wata da'i dadaan, maka hadirkan da'a yada'u, hadirkan semuanya. Maka itulah sehari ini pada bulan Rajab ini kamu harus harus nanti di Ramadan itu id ada yang udu. Kembalikan tadi semua supaya tubuhmu, supaya si asbak kayu nanti merasakan nikmat dari semua. Itulah yang disebutkan Ghairul Siratal ladina an'amta alaihim. Karena kamu sekarang sudah menjadi anbiya, jadi syuhada, jadi salihin, jadi siddiqin. Karena tidak ada lagi pengakuan. Kau sudah sembelih Ismailmu. Kau sudah sembelih adalah diri kepalsuanmu. Karena kau sudah kembalikan sebenar-benarnya yang wujud. Maka tadi kata hikam, adharo wis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu di annahu karena satunya kayu al batin. Jadi kayu itu menjadi batin pada asbak kayu ini. Tapi tugas si asbak kayu ini watoa dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in. Kamu sekarang menjadi asbak kayu di annahu karena satunya kayu adzahir tuh. Maka tadi kata Abah, sebenar-benarnya makhluk ini kelihatan ada tapi tidak ada. Maka tadi kelihatan nampak tapi goib. Tapi dia Allah. Nah tadi kesadaran si asbak kayu pada saat dia sudah menafikan keberadaan dirinya. Ternyata yang wujud watwa dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara li annahu karena satunya kayu ad-dhahir. Sebetulnya Allah lah yang dhahir. Maka itu tadi sahabat. Maka kalau begitu berarti kau sudah memandang maka seluruh makhluk ini sudah akhirat. Dan semuanya sudah abko bersama bakonya. Ya bako bersama Allah. Kalau sudah abko, maka kau sudah akan diundang oleh dia. Si kayu mengundang si asbak kayu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei asbak kayu yang sudah tenang. Yang sudah telanjang. Yang sudah mengembalikan. Menyaksikan. Merasakan. Bahkan dia akan rindu. Kalau si asbak kayu itu ngerti Tuhan itu kayu. Kamu pun kalau seandainya kamu sudah mengerti. Sebenarnya dia yang hidup pada dirimu itu dia. Kau akan rindu. Kamu tidak akan pernah berpikir segala apapun yang selain dia. Karena dia. Hidupmu itulah dia. Maka kau akan merindukannya. Merasakan kebaikannya. Ternyata yang membukakan bajuku selama ini hanya dia. Ternyata yang menyuapi diriku hanya dia. Ternyata yang hidup nyata pada diriku hanya dia. Sementara aku adalah wujud yang diwujudkan oleh dia untuk dia melihat fiilnya pada tubuhku. Maka disitulah kau akan rindu dengannya. Aku rindu padamu ya Allah. Nah, itulah. Aku cinta padamu ya Allah. Maka disinilah kau sudah surga sahabat. Maka mari jangan jahil. Bukan gedegmu itu. Bukan manakibmu itu. Bukan khotamanmu itu. Tapi sadarilah. Takholilah. Takholilah. Bagaimana kau akan rindu padanya? Kau masih anggap Tuhannya di langit ketujuh. Bagaimana kau rindu akan kepadanya? Kau anggap sesungguhnya dia masih ada di penjara, di Baitullah, di Mekah, di sana, di batu itu. Sementara dia yang selalu adalah melayanimu, menyayangimu. Dengan kurang ajarnya kamu adalah pada saat kamu sholat duha, si asbak kayu ini. Ya, dengan seenaknya. Itulah contoh hari ini. Manusia sudah kehilangan Allah. Negara-negara yang mengaku agama hilang Tuhannya. Tapi negara-negara yang tidak pernah mengaku agama, mereka hidup bersama Tuhannya. Maka Eropa bahagia, Korea bahagia, Jepang bahagia, Taiwan bahagia. Tapi kau yang tiap hari adzan 5 waktu, tablik akbar dikirimu di kananmu, makin terus jauh pada Allah. Makin jauh, bahkan tidak pernah merasakan, bahkan tidak merinduinya. Muncullah ketakutan pada Tuhan. Hidup takut, mati pun takut. Bagaimana mungkin sahabat, kau takut dengan dia? Bagaimana dia yang maha menyayangimu? Yang selalu menjagamu. Karena kamu itu tidak ada kalau nggak ada dia. Bayangkan oleh kamu, adakah asbak kayu kalau nggak ada kayu?
Adakah mawujud kayu ini? Asbak kayu ini kalau bukan wujudnya si kayu. Adakah hidup si asbak kayu ini kalau katakan asbak kayu adalah kamu? Kalau bukan hidupnya dia. Adakah asbak kayu ini bisa mendengar kalau bukan dengan telinganya? Sama dengan samanya dia. Itulah. Manusia tidak merindukan Allah. Tidak mencintai Allah. Karena dia tidak merasakan betapa baiknya Allah. Terus cerita tentang siksa kubur. Betapa bodohnya wahai kalian manusia. Kau tuduh dia akan nyiksamu dalam kuburan. Maka Abah katakan, kalau kamu takut dengan kuburan disiksa itu, kasih tahu. Dan Abah katakan, ya Allah, kasihkan saja pada hamba. Abah setu semuanya. Seluruh dunia, Abah nggak tanggung-tanggung. Karena aku bukan aku. Kalau kamu nanti di seberang sana ada neraka yang akan disiksa. Yang seperti otakmu itu, Abah tanggung seluruh manusia sedunia nerakanya. Karena kamu bodoh saja sebetulnya. Tadi semua. Akhirnya di dunia ini kau menarik nerakamu sendiri. Tadi semua. Ya, bayangkan bagi orang. Maka tadi. Coba. Kurang apa dalil Allah. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia takut dengan apapun. Bagaimana dia takut dengan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan membakar dirinya sendiri? Coba. Kalau kayu itu tahu bahwa asbak kayu itu dirinya. Maukah asbak kayu akan membakar si asbak kayu ini? Coba kamu pikirkan. Abah ingin mengajak kamu beradab pada Tuhan. Karena kalau tidak begitu kalian ini akan menarik nerakamu sendiri sesuai pikiranmu sendiri. Berhentilah ulama-ulama tolol. Kiai-kiai setan. Semua. Kalau kalian, wahai semua kiai ulama di dunia ini, lihat pandang wajah saya. Semua. Gak usah takut kamu dengan neraka itu. Kasih ke Abah Setu semua. Tapi berhentilah kau menceritakan tentang neraka itu. Ada orang-orang yang tidak ngerti. Dari semua. Hari ini, ya Rob Tuhanku yang maha mencintaiku, melihat diriku. Dan aku diutus untukmu. Dari semua. Berhentilah. Dari semua. Ya. Kau terus menuduh dia, memfitnah dia, menghina dia. Dan kau terus. Kiai-kiai palsu. Yang selalu menceritakan tentang Allah tapi kamu tidak kenal. Asbak kayu ini jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi apa. Tapi Tuhannya sendiri dia tidak kenali. Itulah penyebabnya. Dari semua. Karena kamu tidak mengerti. Perumpamaan Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Kata Allah, wa mayakiluha illal alim. Tidak ada yang bisa mengerti kecuali. Bagaimana kau akan mengerti, hei asbak kayu, bahwa Tuhanmu itu si kayu, selama yang ada kamu. Maka itulah muncullah dari mulut busukmu fitnah pada Tuhan yang maha penyayang, pengasih. Yang dia Al-Karim. Dia mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei hambaku. Apa yang melalaikan? Hei asbak kayu, kata si kayu. Apa yang melalaikanmu pada diriku? Kenapa kau takut dengan aku? Padahal engkau itu tidak ada kalau bukan karena wujud aku. Engkau itu buta kalau bukan karena basorku. Kamu itu budeg kalau bukan samaku. Kamu itu bisu kalau bukan dengan kalamku. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Karena alam ini akan diganti penumpangnya. Dari semua. Ya. Maka, ya kalau kalian ingin kembali pada Allah, kembalilah saat ini. Kalau tidak, ya berarti. Dari semua. Ya. Inilah sahabat yang dikatakan oleh Syatoilah. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi watoh dan tugasmu hari ini, taholiklah itu. Kembalikan, la hayyun. Kamu tidak hidup kalau bukan dihidupkan. La sami'un. Kamu tidak bisa mendengar kecuali kalau bukan samanya dia. La basyirun. Kamu adalah buta kalau bukan penglihatan dia. La mutakallimun.
kamu bisu kalau bukan bisunya, kalau bukan karena kalamnya dia. Maka wudhu, bukan hanya kumur-kumur, tapi kau terus tidak sadar kalam itu milik siapa. Kau cuci tanganmu, kau wudhu lah. Karena la yamasuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan bisa merasakan kehadirannya dan mencintainya, merindukannya, dan menyadari kebaikannya setiap saat dengan napasmu, hidupmu, wujudmu semua. Bagaimana kau disuapin setiap hari? Kau dipakaikan baju olehnya setiap hari, dimandikan, disabuni. Kau fitnah dia. Karena kau tidak mengerti siapa dia. Sebagaimana asbak kayu ini yang jadi kiai, tapi tidak mengerti kayu itulah Tuhannya itu. Malah dia merasa jadi kiai. Inilah barsiso, kiai yang tidak mengerti. Asbak kayu yang jadi kiai yang tidak mengerti kepada Tuhannya, jadi barsiso. Maka ini yang jadi kiai. Dia jadi ulama. Semua. Mari kita saksikan kata Abah juga. Kalau kau adalah orang yang benar, dari semua. Karena Abah tidak ingin manusia sekarang ini, Islam ini betul-betul sudah terpuruk. Sudah hancur kebahagiaan. Sudah hancur keyakinannya. Salatnya dalam keadaan mabuk. Dari semua. Ya. Hajinya mabuk. Puasanya mabuk. Semua. Karena diawali daripada tidak disadari. Dari semua. Ya. Inilah yang dia selalu katakan kepada kita. Kembali. Hei asbak kayu, kembalilah pada diriku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hei asbak kayu, tawakallah padaku. Tadi semua. Maka kau sebenarnya ini bukan kisahmu. Ini adalah kisahku. Kau akan merasakan nikmat bersamaku. Sebenarnya akulah yang sedang menikmati. Akulah sedang menyaksikan diriku, menikmati diriku. Dan kau yang sudah mengenalku akan ikut terbawa nikmat dengan diriku. Dan kau akan menyaksikan diriku dengan penglihatan diriku. Sahabat. Maka marilah watoa dan tugas si asbak kayu ini adalah kembalilah, tahallilah. Supaya tahalilah sifat dia pada dirimu. Sabar, syukur, zuhud, qanaah. Kaya. Yaitu ada al-ghani. Yaitu al-mughni. Yaitu ar-razak. Tapi sekarang si asbak kayu jadi miskin. Karena dia telah merampok. Lihat hikam kalimat 126. Allah, kata Syai'atullah, melarangmu mengakui milik orang lain menjadi milikmu. Dan apa yubihu, kata Syai'atullah, apakah boleh si kayu mengizinkan asbak kayu ini mengakui bahwa ini wujudnya? Akhirnya karena tidak mengerti, Allah dituduh neraka, ini neraka itu. Ngomongnya surga, nggak tahu surga. Semua. Ustadz kampret, kiai kampret yang hidup di zaman ini. Jahil luar biasa. Jahil murokab. Kamu bukan pengikut Muhammad, tapi Abu Jahal. Semua ya. Jahil. Semua ya. Maka Syai'atullah sudah ingatkan dalam berbagai. Ya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un. Wa huwallazi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan kayu terhalang oleh asbak kayu? Bagaimana dibayangkan Allah terhalang oleh dirimu? Pada wujudmu, pada wujudnya. Hidupmu pada hidupnya. Melihatmu karena basarnya. Mendengarmu karena samanya. Bicaramu karena kalamnya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu? Padahal dia Allah nampak zahir pada segala. Bagaimana kayu itu dihijab oleh asbak kayu? Padahal si kayulah yang nampak. Sampai kada jejebernya si asbak kayu, hanya kayu semuanya. Makanya kullu syai'in babun ilallah. Pada gelas kaca ini. Tuhannya gelas kaca ini adalah si kaca itu sendiri. Tuhannya si cangkir keramik itu ya keramik itu sendiri.
Maka Tuhan mengatakan inna rabbaka atau binnas. Maka harus dikembalikan kesadaran si Asbaka itu pada sidroh al-muntaha. Kesadaran yang penghujung. Maka hilanglah kepada kesadaran dirinya. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil baqo. Man arofa nafsahu, faqad arofa rabbahu. Wa man arofa rabbahu pasadal jasadahu. Pada saat dia udah kenal sebenar-benarnya aku wujud, karena wujudnya kayu. Aku melihat karena melihatnya si kayu, kata si Asbak kayu. Aku mendengar karena samanya si kayu. Aku hidup karena hayatnya si kayu. Maka hancurlah dirinya. Maka tadi, fanalah, Adamlah. Pada saat Adam, wujudlah Allah. Maka yang tadinya dunia, akhiratlah. Itulah yang kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, kamu menjadikan asbak kayu. Telingamu, mendengarmu, kembalikan kepada si kayu. Maka wala tansa nasibaka minad dunya, maka sekarang ada perubahan nasib si asbak kayu. Dia akan dijamin, dia akan digendong, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei asbak kayu yang sudah tenang, yang sudah mengerti, yang sudah mengenal Tuhannya, yang meliputi dirinya, karena dia sudah Adam. Jadi nggak ada lagi hulul dan itihad. Bagaimana hulul dan itihad pada saat kamu hanya ada dan tidak ada? Maka tadi kata Abah, belajar ilmu tauhid bukan menjadi Allah. Bukan mengaku Allah. Karena sebenar-benarnya kamu tidak ada dari awal. Inilah yang harus kamu pelajari. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei asbak kayu, ittaqullah, telanjanglah, kembalikanlah sebenar-benarnya kamu adalah aku. Telanjanglah. Al-imanu uryanun walibasuh taqwa. Sekarang sibgot Allah, akulah yang akan membalut dirimu untuk berjalan pada diriku. Tadi semua sibgot Allah. Tidak ada sibgoh yang terbaik kecuali sibgohnya Allah. Tiada lagi pakaian berjalan menuju Allah kecuali pakaiannya Allah. Maka tugasmu hanyalah ihramlah semua ya. Supaya kamu bisa nanti mi'raj, supaya kamu munajat. Maka inilah munajat, sahabat. Ya. Maka Syaitanlah mengatakan lagi, kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah nampak dohir pada surga. Bagaimana kayu akan dihijab oleh si asbak kayu? Bagaimana kaca akan dihijab oleh si gelas kaca? Dialah yang nampak pada gelas kaca. Bahkan gelas kaca tidak ada Adam kalau tidak ada si kaca. Ini semua makanya kullu syai'in babun ilah. Sok silahkan kamu tunjuk apapun makhluk di dunia ini, ujung-ujungnya dia. Kamu terjebak pada identitas tadi. Kata Abah juga. Identitas. Identitas itu diadakan oleh dia supaya kamu mengerti. Tadi kayak kayu. Identitasnya ini adalah asbak. Kayu pada kursi, identitasnya kayu. Kayu pada pelapon, identitasnya itu Adam. Identitas. Tapi manusia terjebak pada identitas. Sekarang akhirnya mengkapirkan kayu yang berwujud si Buddha, berwujud si Cina. Kamu benci Cina, coba bagaimana? Kayu tajalilah jadi Cina, kayu tajalilah jadi babi, kayu tajalilah jadi kamu ada hidup dalam lautan kesusahan karena kamu yang mengundang kesusahan itu, kegelapan itu, sahabat. Maka dilanjutkan oleh Syaitanillah adalah tadi. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi. Kalau tadi adalah bi kulli syai'in fi kulli syai'in tadi. Ada adharu kulla syai'in bi kulli syai'in fi kulli syai'in li kulli syai'in sama ya. Qabla wujudi kulli syai'in tadi semua. Adharu min kulli syai'in semua ya. Maka dikatakan adalah semuanya. Bagaimana aku dapat ditutupi sesuatu padahal ia yang tampak pada segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat pada setiap sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal dia lebih jelas dari segala sesuatu?
Mana yang lebih jelas, kayu kah atau asbak? Mana yang jelas, kaca kah atau gelas kaca? Mana yang lebih jelas pada dirimu, kamu apa Allah? Mana yang jelas pada kucing, kucing apa Allah? Mana yang lebih jelas, Allah apa babi? Hanya orang bodoh yang menyaksikan baik. Itulah bagian Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Berarti dia itu kamu belum melihat tandanya. Tidak mampu menyaksikan yang satu dari semua yang banyak ini. Pada apa? Adanya. Satu, wujud, ada. Kedua, menyaksikan Allah apa pada segala yang ada ini apanya? Hidupnya segala sesuatu. Hidupnya. Kamu terjebak pada bentuk dan rupa yang hidup. Semua, ya. Bencilah pada Kristen, pada Hindu, pada Buddha, pada apa. Tadi semua. Maka Abah katakan sekarang, akulah Atman. Akulah Sang Hyang Widi. Akulah Kristus. Akulah Muhammad. Akulah Jibril. Akulah Ibrahim. Akulah Adam. Akulah Musa. Akulah Iblis. Ya Kari. Ya. Silakan yang mau meraih kesucian jiwa, ketenangan, kedamaian. Ayo bersama Abah. Kalau ingin merubah nasib dari semua. Tapi asal kamu, dirimu bukan oleh Abah melepaskan keiblisan dirimu dari semua. Ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia esa. Ini Garuda. Garuk di dada. Garuda. Bineka Tunggal Ika. Garuda. Ya. Barulah kamu bisa terbang. Semua. Ini semua ya. Ada isyarah-isyarahnya pada bulumu, bulu lehermu, bulu ekormu, pada ekormu, pada sayapmu 17. Pada bulu ekormu 8. Pada bulu ekormu adalah 19. Pada bulu lehermu 45. Barulah kau di dadamu ini. Ada apa? Ada bintang kaukabun. Tuhan yang satu. Barulah kamu muncul sifatmu. Kemanusiaan. Sifat manusia yang beradab. Barulah muncul pada banteng. Dari semua. Karena persatuan Indonesia. Persatuan dirimu. Untuk tauhid dari semua. Barulah kau mengerti. Sesungguhnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Karena semuanya sudah tangan kakimu semua ada rakyat. Turut. Kata Nabi. Dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan. Tanganmu adalah wakil kudrat irodat pada tanganmu. Maka wudhulah, cuci, kembalikan. Matamu ada perwakilan untuk basarnya. Basirnya Muhammad, basarnya Allah, kembalikan. Tuh. Wajahmu ada perwakilan wajahnya. Kembalikan. Kalammu perwakilan kalamnya. Kembalikan. Semua ya. Tapi semuanya tergantung di sini. Kaukabun duriyun bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Tuh, syajarah mubarakah. Barulah keadilan sosial. Adillah kamu kepada seluruh rakyat tubuhmu. Pada matamu adil. Pada telingamu adil. Pada tanganmu adil. Pada kakimu adil. Karena hatimu sudah adil. Garuda. Maka Allah SWT mengatakan. Kalau pemimpin yang menggunakan Garuda. Garuk yang ada di dada. Tapi Allah mengatakan. Alam nasrah laka sodrok. Nabi bersabda. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syirmu ada aku. Dada. Ya. Kaifa yatasawwaru ayyahjabu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan dihijab sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu.
Iyalah. Mengatakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu. Nah ini, wa nahnu aqrabu ilai, aku lebih dekat padamu, lebih dekatnya kamu leher dan ulat leher. Ya tadi, aku kamu, kamu aku. La ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Tadi semua. Aku dekat. Maha dekat. Syaratnya ada ujibu da'wata da'i dadaan. Hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Panakkan dirimu. Karena kamu tidur. Bangunlah dari tidurmu. Panakkan dirimu. Karena kamu mati. Matikan dirimu. Maka ada aku. Tuh. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi. Aturlah setiap waktu yang kau inginkan. Terus berhubungan dengannya. Mi'rajlah kepadanya. Dimanapun kamu duduk. Disitulah Arafah. Dimanapun hari berjalan, itulah Jum'ah. Dimanapun bulan berjalan, itulah Ramadan. Dimanapun kamu sholat, itulah Masjidil Haram. Jadi, bukan karena Masjidil Haram yang mulia itu. Pada saat hatimu hadir Allah, tempat dimanapun duduk, itulah Masjidil Haram. Arafah. Karena kau sudah jam'u, semua ya. Mulialah segala yang ada, karena adanya Allah. Ingat itu. Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Allah tidak ada pada semua jihad. Tapi Allah lah yang meliputi semua jihad. Karena kamu, ya. Mau kemananya? Ke kiri kayu, ke sini kayu, ke sini kayu, ke sini. Dialah yang meliputi semua jihad bagimu. Maka itulah kenapa kepada dia haram hukumnya ditunjuk. Bagaimana si kayu ini akan menunjuk si asbak kayu pada Tuhannya si kayu. Kalau si asbak kayu ini mencari-cari Tuhannya, dia akan menunjuk Tuhanku di atas, masih murtad dia. Tuhanku di depan, murtad dia. Tuhanku di kiri, murtad dia. Itulah dikatakan dalam tauhid. Allah itu tidak punya jihad. Salah satu ada makulat yang mutlak kepada si Tuhan itu, si kayu itu adalah tidak bisa ditunjuk. Karena yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Karena yang menuju adalah yang dituju. Itulah disebut dekat. Dekat pada saat asbak kayu fana melihat dirinya. Karena tajalinya Allah, tajalinya kayu pada dirinya. Hidupnya kayu pada dirinya. Wujudnya kayu pada dirinya. Kau sudah bisa merasakan itu. Tapi pengakuan itu akan diuji oleh si kayu. Kasihlah masalah. Tapi kamu masih teriak. Kata kayu. Bohong lu pengakuan lu itu. Itulah yang harus kamu pahami. Ya. Makanya Nabi Yahya masuk ke dalam kayu digergaji. Itu bahasa syariatnya. Tadi semua. Yang terparah itu digergaji. Teriaklah dia. Tuh. Ternyata wahai Yahya, bohong kamu itu. Melepaskan kamu yang teriak. Inilah ada Ibrahim. Ibrahim sudah sempurna tawakalnya. Dia sudah. Api tidak mampu membakarnya. Sudah. Tadi semua. Ya, pahami. Itulah sahabat di dalam hikam tadi semua. Maka kalau si asbak kayu ini dalam beribadah Tuhan yang dilihatnya makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, rezeki dunia makhluk, rezeki akhirat makhluk, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Berarti si asbak kayu ini masih himar. Himar yang disebut buya, himar yang disebut dengan kiai, himar yang disebut dengan rois, himar. Baru dikasih tambang aja berantem. Karena kamu tidak mampu. Semua. Tadi semua. Ya. Disinilah sahabatku yang abah cintai. Ya. Pencinta Allah yang merindukan Allah. Maka setelah kau merindukan dia. Karena merasakan keberadaannya. Wujudnya. Hidupmu dijamin olehnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata dia, diundang oleh kamu si kayu. Hei asbak kayu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei asbak kayu yang sudah tenang, yang sudah mengerti, yang sudah bangun dari tidurnya, yang sudah hidup dari kematiannya, yang sudah keluar dari guha Asmaul Kahfinya, yang kedua jadi Yunus yang sudah keluar dari perut ikannya, jadi Musa yang sudah bebas dari Firaunnya, sudah jadi Nuh yang bebas dari banjirnya, sudah jadi Adam yang sudah bebas dari iblisnya,
yang sudah jadi Muhammad, yang pindah hijrah dari dohirnya ke batinnya, yang sudah jadi esa, ke sini ese, anta anak, dan dia sudah mampu memijit karena dia mengerti dirimu. Selama kamu berada pada diri dohirnya si ini, maka kamu akan digonjang-ganjing dengan tagoyur. Kamu pijit, trek. Karena kamu adalah kapas yang sudah jadi benang. Karena kamu adalah esa, gula, manis yang sudah jadi gula. Karena kamu adalah setrum yang sudah menjadi lampu yang terang. Tuh. Ada lagi kegelapan? Maka sekarang rokok ini sudah akhirat. Kau sudah pindahkan dari rasa dohir ke rasa batin. Nah, besok pagi karena ada banyak pertanyaan tentang wali nikah secara syariat dan hakikat. Insya Allah besok pagi Abah akan bahas. Orang masih salah tentang itu. Ya. Bagaimana wali nikah secara syariat dan hakikat? Siapa yang nikahkan? Siapa yang nikah? Nah itulah. Maka karena persoalan selama ini hanya dibahas tentang wali di sisi syariat, hilanglah wali di sisi hakikat. Kenapa wali itu harus laki-laki? Ya ruhmu itulah laki-laki. Tadi semua. Ya. Maka harus kamu pahami di situ. Kenapa wali itu harus dari keluarga pihak laki-laki, dari kakek, dari bapak, dari semua, dari saudara sekandung yang laki-laki. Jangan terjebak pada pikirnya doang. Tapi juga adalah. Kemudian wali itu adalah harus sadar. Tadi semua. Ya tadi nggak mabuk. Ternyata sekarang banyak orang yang jadi wali nikah tapi sedang mabuk. Yang kawinnya mabuk. Yang kawinnya mabuk. Inilah buahnya hari ini. Penderitaan. Ramai masjidnya. Ramai berantemnya. Karena tidak disadari oleh kalian. Ya. Itulah sahabat barangkali pada malam hari ini. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mencintai Allah? Kamu tidak akan mencintai Allah sebelum kamu kabar tahu siapa dirimu. Kamu kembalikan 7 sifat ma'ani pada dirimu. Kembalikan 7 sifat maknawi pada dirimu. Hidupkan 7 latoibmu. Tadi semua. Ya. Hadirkan air mutlak ruhani pada dirimu. Ya. Karena air mutlak yang dohir tidak akan bisa membawamu pada Allah. Jangankan air mutlak, kata Abah juga. Air laut, 7 lautan. Sama. Air es, 7 gunung es. Tidak bisa. Air hujan, 7 hari 7 malam hujan. Tidak bisa. Karena yang la yamassuhu ilal mutahharun, hanya air ruhani. Air Allah yang mutlak. Yang tidak berubah warna, rasa, dan bau. Dan itulah dia. Semua, ya. Itulah yang harus kamu sadari, ya. Sehingga, ayo bangunkan dari tidurmu, ya. Berhentilah mabuk, berhentilah tidur, berhentilah mati. Karena tadi semua merasa hidup itu pasti mati. Merasa wujud sebenarnya kamu Adam. Tadi semua. Itulah yang membuat Allah Adam karena kamu merasa wujud. Tadi semua. Tiadalah nusratullah. Kamu tidak bisa jadi Nasrani. Nusratullah. Kamu tidak bisa jadi Yahudi. Yahuda yang mendapatkan petunjuk. Dari semua. Karena kamu belum menjadi bani kaum Isra yang berjalan pada Tuhan. Kamu hanya tahu kisah kulit semuanya. Ya tadi. Kata Abah juga. Akhirnya. Kamu tidak pernah menjadikan tubuhmu Al-Fatihah. Hanya tidak alif lamim. Tidak mengerti alif laisa pada Muhammad. Allah laisa pada Muhammad. Manis laisa pada garam, pada gula. Kayu laisa pada asbak kayu. Ini semua. Barulah nanti si asbak kayu akan membuktikan iman. Dalikal kitabul la raiba fihi. Tapi syaratnya asbak kayu di bulan. Di pertama adalah harus Al-Baqarah. Sembelih dirinya. Semua. Sembelihlah ke pengakuan dirinya. Lepaskan Ismailmu itu. Sembelih. Ya. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk dalam keluarga Ali Imran. Untuk melahirkan Abdullah Isa. Kan Isa dalam kandungan Maryam, anak Abdullah. Dan anak Abdullah itulah ruhmu itu.
Dan itulah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya Aminah. Itulah, ya, selamanya. Tadi semua. Maka kamu ada hanya jadi sapi betina sekarang ini. Akhirnya tidak masuk keluarga Ali Imran. Maka tidak lahirlah Isa, tidak lahirlah Muhammad pada dirimu. Bahkan tidak masuk kepada surat An-Nisa. Makan jar sekarang. Punya bini 4. Makin jauh lah, makin tukang bohong lah kamu. Sawi semua. Kamu lah raja kebohongan. Aduh, dengan judul Sunnah Nabi. Aduh, tuh sunnah Nabi tuh. Bagi tuh yang bencana tuh. Ini kekoplokan Islam hari ini. Akhirnya kamu tidak pernah Al-Maidah, Al-Yauma. Hari itu kamu akan disempurnakan untukmu. Dan kamu menjadi Islam aslama. Itulah maksud kata Allah. Al-Yauma akmaltu lakum din. Wa atmamtu al-wari. Aku ridho. Tuh di situ. Kenapa dia mengatakan ridho? Karena kamu sudah rodiyah pada kesadaran Musa, Harun. Maka sekarang mardiyah pada kesadaran Musa. Barulah kamu sampai kepada sidroh al-muntaha pada kesadaran Ibrahim. Wa ana ila rabbikal muntaha. Allah katakan. Itu surat Al-Maidah. Kamu harus membuktikan surat Al-Maidah itu. Kamulah yang harus menjadi pelaku di surat Al-Maidah itu. Kalau tidak, masuklah surat ke-6 Al-An'am. Binatang. Sholatnya binatang. Puasanya binatang. Umrohnya binatang. Maka kalian lihat sekarang tuh. Yang kumpul-kumpul di bandara itu. Lihat kamu tuh kepalanya. Coba. Kamu akan geli pada saat kamu sudah terbuka kasabmu nanti. Kamu akan geli nanti melihat berjamaah di Masjidil Haram. Geli semuanya. Karena kamu sudah terjebak di situ. Dan dianggap kesalahan yang dilakukan berjamaah jadi kebenaran. Tadi semua ya. Karena Al-An'am terus kesananya itu. Sampailah di penghujungnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Ada surat Ar-Rahman kamu tidak menyatakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetap aja jahil. Allah bilang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus Allah. Tadi sudah hanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna sum, sampai dia mengatakan kata si kayu itu, hei asbak kayu, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yakin, sampailah kamu dibakar jadi kayu karena kamu nggak sadar. Itulah manusia kalau Quran 7 ayat menyatakan manusia jadi bahan bakar api neraka. Dibakarlah asbak kayu ini yang tidak sadar-sadar pada kayu. Semua di penghujungnya. Barulah wal asri, demi masa. Hei asbak kayu, demi waktu. Engkau rugi. Illal ladina amanu wa amilus shalihat. Kecuali adalah si asbak kayu yang sudah mengamalkan amal soleh. Yang sudah wahada yuwahidu tauhidan. Yang sudah mukhlas. Yang mukhlas itu bukan mukhlis. Mukhlas orang yang sudah bangun dari tidurnya, mukhlas. Mukhlas orang yang sudah hidup dari kematiannya, mukhlas. Tadi mukhlas itu contoh. Ayub bebas dari penyakit kulit, itu mukhlas. Yakub sudah bebas dari buta, itu mukhlas. Musa sudah bebas dari Firaun, itu mukhlas. Barulah kata Allah tadi mengatakan, barulah apa kata-kata? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kan sudah wal asri dalamnya. Tadi fawailul lil musalli, ada dalam ayat itu apa yang katakan tadi? Setelah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maaf. Katakan kata Allah. Wal asri, demi masa. Tadi ya, akhirnya setelah wal asri surat apa?
Humazah. Maka jadilah neraka pada tubuhnya. Karena dia sudah membuang-buang waktunya. Akhirnya setelah itu barulah dia apa di situ kata Allah tadi semua. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Di atasnya apa? Ara'aital ladzi bukan tadi yang dikatakan bahwa surat Al-Fil itu. Alam apa namanya surat Al-Fil teh? Kamu adalah terjebak menjadi gajah. Abrohamu tidak berfungsi. Abroha akan menyerang Ka'bahmu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Karena tadi sudah di al-hakumut takasyur, al-asri, fawaid tadi pun ada humazah tadi, neraka yang menarik. Ya. Barulah nanti kamu setelah di situ Allah ingatkan lagi tadi ila bi Quraisyin, baru. Tapi orang yang sudah tadi mampu menyembelih dirinya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang jelas lagi oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang gua kafir yang tertutup itu tadi? Yang al-hakumut takasyur. Siapa? Yang wal asri, yang dia buang-buang waktu. Karena dia tidak beramal soleh. Yang masuklah pada neraka. Humazah. Karena dia sudah membiarkan Ka'bahnya dihancurkan oleh Abroha. Dan burung ababil tidak menolongnya. Hancurlah Ka'bah kolbunya itu. Padahal inilah kerajaan kebahagiaan. Dan semua. Dan dia tidak bisa merasakan telaga Kausar di dunia ini. Karena dia tidak pernah menjadikan tubuhnya Muhammad fasalli li rabbika wanhar. Berkorbanlah. Akhirnya kata Allah. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Terus. Bukan kepada orang Hindu, berang-bunuh siapapun yang tertutup melihat Allah. Kamu tidak akan beriman. Paling-paling. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tetap aja takut mati. Tidak merindukan kematian. Tadi semua. Baru orang-orang yang selamat. Mari kata Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, idaja telah datang. Siapa yang datang pada dirimu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Kau sudah bertemu dengan yang bertemu dengan guru rohaninya. Yang telah menemukan rasul untukmu. Sudah bertemu dengan Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka dia sudah akan berbondong-bondong masuk pada agamanya Allah tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang telah masuk pada din bukan pada agama. Karena kamu sudah mengenali sebenar-benarnya dirimu adalah air, bukan botol, bukan merek botol, bukan aqua, bukan Islam merek Islam, bukan Hindu merek Hindu. Karena kau sudah ketemu dengan hakikat air. Maka kamu sudah akan datang pada Allah dengan cinta. Tadi semua, ya. Itulah idaja. Kalau tidak demikian, kamu akan masuk ke dalam kelompok. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal habi wa marwatu. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Akhirnya kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan menceritakan kul huwallahu ahad. Tuh, kul pilun amrin. Hei, ceritakan fulan. Bagaimana perjalananmu dari Fatihah itu? Kau sudah sembelihkah? Sudah alif lam mim? Kau sudah laisa bersama Allah, sudah laisa bersama Muhammad?
batinmu laisa pada dohirmu, manis laisa pada gula, asin laisa pada garam. Tuh. Kau sudah sembelih aku palsumu, dan sekarang sudah alif lam mim dzalikal kitab, tubuhmu itu sudah menjadi bukti. Kau membenarkan sebenarnya ini gula, sebenarnya ini adalah garam, sebenarnya ini api, sebenarnya ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh, kamu sekarang udah iman pada gaib. Selanjutnya akan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Terus berbagi menyayangi makhluk. Kalau tidak demikian, kamu akan masuk kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adabun alim. Kenapa kamu begitu? Kata Allah, karena tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit pada. Kenapa ada penyakit di hatimu? Karena kamu berpura-pura iman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Tapi kamu tidak pernah iman pada Allah dan Rasul. Tidak iman pada hari akhir. Akhirnya tadi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tadi. Kamu tidak bisa menceritakan. Kul. Ceritakan. Hei fulan. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allah udah. Disitulah kau akan bertemu dengan merah dalim. Tuh. Satu pada dirimu. Pada tubuhmu. Kamu sudah tidak lagi sebut syariat. Sebut tarekat. Sebut hakikat. Sebut ma'rifat. Nggak ada lagi. Tidak lagi sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa. Sudah jadi kelapa. Kul wallahu ahad. Tidak lagi fi'il, asma, sifat, zat. Leburlah pada syir, pada zatnya. Udah. La syautin, la harfin. Disitulah kamu udah surga. Maka akibat tidak bisa menceritakan kul huwallahu ahad. Kamu tidak akan bisa menceritakan kul a'udzu birabbil falaq. Maka tidak bisa juga kamu menceritakan kul a'udzu birabbin nas, karena kamu belum menjadi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hidupmu masih digonjang-ganjing min syaril waswasil. Was-was dalam hidupmu. Sahabat, itulah indah Al-Quran. Menjelaskan tubuhmu. Itulah iqra kitabaka kafa binafsika. Kalau tidak begitu, Quran yang kau baca, Quran. Tapi kau barusan bisa membaca begitu, maka kau akan menyaksikan Allah. Maka kata Abah, Quran dilihat oleh orang bodoh, hanya dunia. Kau gunakan tafsirmu. Maka tafsir Jalalain, tafsir ini, Mulkiyah, hanya melihat makhluk. Tafsir Malakutiyah, Munir, hanya setelah kau melihat Quran dengan penglihatan matamu, yang kau lihat makhluk. Quran kau lihat dengan hatimu, misalnya Munir, maka yang kau lihat adalah ilmu. Tuh. Isi Quran itu ilmu saja isinya. Tapi Quran kau lihat dengan ruhmu, maka sekarang yang kau temukan hanya cinta. Tuh. Cinta. Isinya hanya cinta. Nggak ada kata Quran satupun yang kecuali bukan menceritakan cinta. Tapi pada saat kau lihat Quran dengan penglihatan dia, kemanapun kau hadapkan, hanya melihat dia. Kalau sudah begitu, tai kotok asa coklat. Kalau cinta sudah melekat pada Allah, tai kotok pun terasa coklat. Penderitaan yang paling berat sekalipun indah. Tapi kalau kau tidak begitu, coklat pun rasa tai kotok. Inilah yang dialami manusia hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.